Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jacqueline dari kelas MJ 602, Prodi Manajemen, ingin mengerjakan tugas UAS Perekonomian Indonesia yang membahas tentang dampak politik terhadap perekonomian di Indonesia. Berikut saya share screen. Oke. Dampak politik bagi perekonomian di Indonesia. Pengertian politik. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Atau dari teori klasik Aristoteles, politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan publik, pemerintah, dan negara. Politik di Indonesia adalah berlangsung dalam rangka republik demokrasi, perwakilan presidensial, di mana presiden ialah kepala negara dan kepala pemerintahan dan sistem multipartai. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintahan, kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintah, permusyawaratan rakyat bikameral. Adapun tujuan politik yang poin pertama, politik bisa digunakan untuk mengupayakan suatu kekuasaan yang ada di masyarakat dan pemerintah bisa diproses, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma maupun hukum yang ada. Poin kedua, politik bisa digunakan untuk membuat suatu kekuasaan yang ada di masyarakat dan pemerintah dapat memperoleh, mengenal, dan menerapkan demokrasi secara menyeluruh. Budaya politik merupakan serangkaian keyakinan atau sikap yang memberikan pengaruh terhadap kebijakan dan administrasi publik, termasuk di dalamnya pola yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi atau perilaku bisnis. Terdapat politik yang dirancang untuk menjauhkan campur tangan pemerintah dalam bidang perekonomian atau bisnis. Sistemnya disebut sistem liberal dan politiknya demokratis, ada politik yang bersifat intervensionis secara penuh dengan dukungan pemerintahan yang bersih, ada pula politik yang cenderung mengarahkan agar pemerintah terlibat atau ikut campur tangan dalam bidang ekonomi bisnis. Pengertian perekonomian. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya, jasa, dan barang yang dimilikinya, baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Kondisi perekonomian di Indonesia, Indonesia adalah ekonomi terbesar ke-17 di dunia berdasarkan PDB nominal dan terbesar ke-7 dalam hal PDB keseimbangan kemampuan berbelanja atau disingkat dengan KKB. Pada tahun 2019, ekonomi internet Indonesia mencapai 40 miliar US dollar dan diperkirakan akan mencapai 130 miliar US dollar pada tahun 2025. Badan Pusat Statistik telah merilis pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada kuartal pertama tahun 2023 sebesar 5,3%. Realisasi ini termasuk yang tertinggi di dunia dan menjadi sebuah anomali di luar ekspektasi semua pihak, baik pemerintah maupun pengamat, karena ekonomi global sedang mengalami perlambatan. Hubungan politik dengan ekonomi, hubungan antara ekonomi dan politik adalah ekonomi berkaitan dengan pengalokasian sumber daya di suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, sedangkan politik berkaitan dengan kekuasaan penyelenggara pemerintah dalam suatu negara. Kaitan faktor politik dengan perkembangan ekonomi. Banyak penelitian telah dilakukan tentang hubungan antara proses kehidupan politik dan kegiatan ekonomi. Satu di antaranya ialah penelitian dari Irma Adelman dan C.T. Morris, di mana keduanya adalah ahli ekonomi. Mereka menggunakan variabel dari masalah pembangunan ekonomi dan situasi sosial politik dari negara berkembang. Mereka coba menyelidiki poin pertama, apakah ada pola hubungan tertentu antara tingkat hidup suatu masyarakat dengan bentuk kehidupan sosial politik. Kedua, apakah tingkat pembangunan ekonomi tertentu menunjukkan bentuk kebijaksanaan politik tertentu? Ketiga, tingkat ekonomi yang lain terkait dengan kehidupan politik. Kesimpulan, negara yang masih tradisional, di mana sistem pasar dan penggunaan mata uang baru saja dimulai, kegiatan ekonomi masih terjalin erat dengan nilai-nilai hidup sosial politik. Poin kedua, negara-negara bertingkat ekonomi tinggi mempunyai masyarakat dan lembaga ekonomi yang mudah dirangsang oleh insentif ekonomi. Pemerintahnya cukup memakai kebijakan fiskal dan moneter untuk mencapai target ekonomi. Secara umum, poin ketiga, semakin tinggi
tingkat ekonomi suatu negara, semakin luas pula tingkat partisipasi politik dari masyarakat. Lembaga-lembaga politiknya lebih berorientasi pada usaha mengarahkan pribadi dari masyarakat daripada berorientasi pada gerakan massa. Sekian presentasi dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.